Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bu ya, Umi dan semua para santri panjang umur Amin. dalam taat serta sehat walafiat. Amin, amin, amin. Maksudnya Bu ya, apa yang harus saya lakukan antara terus mempertahankan rumah tangga saya atau harus berpisah? Sebentar, kurang jelas suaranya. Gimana Ibu? Antara apa? Harus bertahan atau harus berpisah Bu ya? Dengan suami? Sudah mencoba bertahan cukup lama dan sudah berusaha juga melakukan apa yang selalu Buya sarankan. Permasalahannya apa? Suami pernah melakukan dosa besar ya. Baik. Dan sudah berusaha mengajak untuk memperbaiki rumah tangga kami, tapi saya bertahan dan peristiwa itu sudah berjalan 4 tahun lebih Bu. Masya Allah. Baik. Belum ada, cuma ada sedikit perubahan dan belum bisa meninggalkan dosa-dosa besar sepenuhnya Bu ya. Baik, baik. Jadi Baik, saya baik. sebagai istri telah selalu banyak mendengar apa nasihat-nasihat dari Buya. Baik. Saya merasa takut ya, karena mungkin semakin lama rasa itu sudah hilang ya. Susah untuk mengembalikan rasa pada suami saya Bu ya. Baik, baik. Cukup? Jadi apa yang harus saya perbuat Bu ya? Baik, baik. Cukup insyaallah. Terima kasih Bu ya. Sama-sama, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah seorang istri tidak boleh dibawa oleh praduga. Enggak boleh menduga suaminya ini itu hati-hati. Jangan gampang menduga suaminya melakukan hinaan. Tapi jika memang terbukti, apakah itu pengakuan darinya, misalnya kelihatan dia mabuk atau judi, naudzubillah, atau memang masalah perzinaan pun juga tidak ragu-ragu, dia ngomong cerita zina dan sebagainya, tidak sholat pun juga biasa, itu lain cerita. Terlihat di matanya dan jelas. Kalau masalah perzinaan jangan mendengar kata orang. Bisa saja orang lain menfitnah suami atau pasangan, orang mengatakan zina padahal tidak, hanya ingin menghancurkan rumah. Mungkin seorang laki-laki mengatakan pada seorang suami bahwasanya istrimu telah berzina kepadaku, padahal tidak, karena dia ingin merusak. Hati-hati, jangan gampang percaya omongan orang. Tapi kalau suami memang seperti itu dan sudah terlihat, sudah orang pada tahu dan sudah memang kerjaannya seperti itu, zina atau judi atau sholat, kemudian Anda mencoba mengingatkannya, membawanya kepada yang lebih baik, kok ternyata belum berhasil, maka seorang istri punya hak, khususnya naudzubillah kalau suami berzina. Kalau sudah suami tidak takut berzina, itu musibahnya besar sekali, kehinaan, bahkan kadang naudzubillah membawa penyakit kepada sang istri. Sang istri berhak untuk menjaga kesehatan dirinya, dan juga berhak sang istri untuk menjaga kehormatannya, anak keturunan yang baik dari bapak yang baik. Tapi kalau suaminya sudah ahli fasik, orang fasik kayak begitu, maka dibenarkan seorang istri untuk minta cerai. Tapi ini dengan catatan, setelah bercerai harus dipikirkan pasca perceraian. Setelah perceraian seorang istri harus bisa menjamin kalau dirinya juga terbebas dari zina. Sebab biasa kalau ada orang mau minta cerai dan sebagainya, yang kita tanya adalah setelah bercerai kamu bisa menahan enggak, untuk bisa menjaga kehormatan. Kadang naudzubillah setelah bercerai malah berzina karena dia menjadi janda, naudzubillah, hina dan hina dia, naudzubillah. Alangkah banyaknya orang semacam ini.
Di saat masih punya suami ditempelengi dan sebagainya, memang nggak ada syahwat waktu itu, tapi setelah bercerai, subhanallah, begitu mudahnya berzina, memang nasib buruk dia untuk hina. Punya suami yang fasik, punya suami yang jahat, punya suami yang nempeleng, jauh lebih bagus daripada dia berjanda kemudian berzina. Sebab kalau ditempeleng itu kan didolimi, dia dapat pahala kok. Dia berpahala, terjaga kehormatannya, masih nggak melakukan zina. Tapi zina adalah hina. Maka seorang istri yang suaminya melakukan kefasikan kemudian tidak bisa berhenti, maka seorang istri berhak minta cerai. Tapi ingat, pastikan setelah cerai Anda harus pasti bisa menjaga kehormatan Anda. Kalau Anda khawatir masuk dalam wilayah zina, biarkan punya istri semuanya suami semacam itu, lanjutkan. Kenapa? Itu lebih aman bagi Anda. Karena orang itu bermacam-macam, seorang wanita itu bermacam-macam. Ada yang syahwatnya tinggi, sehingga mungkin pisah dari suaminya sudah nggak bisa lagi. Cerai dari suaminya sudah kebingungan. Sementara suami tidak bisa dicari dalam sehari 2 hari. Maka yang bisa mengukur diri Anda sendiri. Secara hukum boleh, Anda sah. Kalau Anda minta cerai sudah tidak terkutuk lagi. Karena apa? Suami Anda fasik. Tapi yang harus Anda pikirkan adalah setelah perceraian Anda bisa mempertahankan kehormatan Anda atau tidak. Jika tidak, jangan lakukan perceraian. Kalau ternyata Anda yakin bisa, Anda boleh memilih untuk bercerai demi kebaikan Anda, kebaikan keturunan Anda, dan juga kesehatan Anda. Wallahu a'lam bishawab.